Selamat siang, nama saya Damita Rasyali Haryanto, siswa SDN 06 Wanjiwan, Kecamatan Colomadu, peserta Lomba Mendongeng Pekan Seni dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-103. Hari ini saya akan bercerita tentang Timun Emas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa menemani dan membantunya bekerja. Setiap malam Mbok Sarni berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak. Tuhan, hamba mohon kepadamu seorang anak yang dapat menemani hamba di dunia ini. Saat berdoa, ternyata ada seorang raksasa yang menguping doa Mbok Sarni tersebut. Nama raksasa itu adalah Buto Ijo. Kemudian Buto Ijo memanggil Mbok Sarni keluar. "Hei, Mbok Sarni, keluarlah. Aku akan membantu mewujudkan doamu." Mendengar suara Buto Ijo, Mbok Sarni ketakutan. "Ada apa, Buto Ijo?" jawab Mbok Sarni sambil gemetar karena ketakutan. "Aku akan memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Saat dia berumur 17 tahun, dia harus kamu kembalikan kepadaku untuk aku makan. Bagaimana?" Mbok Sarni bingung karena tawaran dari Buto Ijo. Tapi karena keinginan yang sangat besar untuk memiliki seorang anak, maka Mbok Sarni menyetujui syarat dari Buto Ijo. "Baiklah Buto Ijo, aku setuju dengan syaratmu." "Hahaha, bagus. Aku akan memberimu biji mentimun. Tanam dan rawatlah. Nanti saat berbuah akan mendapatkan anak yang kamu impikan. Tapi ingat, kamu tidak boleh lupa dengan perjanjian kita," jawab Mbok Sarni sambil memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Kemudian Mbok Sarni mulai menanam biji mentimun tersebut. Dia merawat dengan baik dan sangat hati-hati. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas makin bertumbuh besar. Dan Mbok Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Dan semua pekerjaan bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Emas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa yang bernama Buto Ijo itu untuk menagih janji. Mbok Sarni ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Kemudian Mbok Sarni berkata, "Wahai Buto Ijo, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, semakin enak untuk disantap." Raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Setiap hari Mbok Sarni mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sarni sangat cemas sekali. Dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia menemui petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Emas untuk menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Emas bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh Buto Ijo itu," perintah petapa.
Kemudian Timur Emas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, Buto Ijo datang lagi untuk menagih janji. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya," teriak si raksasa. Kemudian Mbok Sarni menjawab, "Janganlah kau ambil anakku, wahai Buto Ijo, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap." Buto Ijo tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarni itu dan akhirnya marah besar. "Mana anak itu? Mana Timur Emas?" teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timur Emas keluar dari tempat sembunyinya. "Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kamu bisa," teriak Timur Emas. Buto Ijo pun mengejarnya dan Timur Emas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Buto Ijo menjadi terhambat karena batang timun itu terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya Buto Ijo berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timur Emas lagi. Lalu Timur Emas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah karena tertancap bambu tersebut, si Buto Ijo terus mengejar Timur Emas. Kemudian Timur Emas membuka bingkisan ketiga yang berisi garam. Tetapi laut itu mudah dilalui Buto Ijo. Dan yang terakhir, Timur Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika itu terbentuklah lautan lumpur yang mendidih dan Buto Ijo tercebur di dalamnya. Akhirnya pun Buto Ijo mati. Timur Emas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diselamatkan dari Buto Ijo yang kejam. Akhirnya Timur Emas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Itulah ceritaku teman-teman. Dari Timur Emas kita dapat belajar bagaimana kita harus tetap semangat dalam menghadapi setiap masalah. Kita tidak boleh berputus asa. Tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.